Bertemu lagi di channel Das Official. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat SHP di ArcGIS, aplikasi ArcGIS. Nah, seperti bagaimana yang kita ketahui bahwa SHP itu merupakan salah satu format file dalam ArcGIS yang memiliki banyak kegunaan seperti pembuatan line jalan yang nantinya bisa diukur berapa panjang jalannya, terus pembuatan line sungai yang bisa diukur juga berapa panjang sungainya, terus perhitungan luasan poligon atau luasan wilayah, perhitungan luasan iup, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja teman-teman. Jadi yang pertama kita atur dulu sistem koordinatnya. Jangan lupa untuk di awal selalu mengatur sistem koordinat. Nah, zona yang saya pakai itu menggunakan zona 51S dalam sistem koordinat UTM. Jadi teman-teman bisa lihat zona-zona di Google mengenai zona-zona wilayah dalam UTM itu. Nah, kali ini kita akan membuat subfile yang dimana ini kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat video sebelumnya tentang bagaimana pengambilan citra satelit dalam citra satelit dari Google Earth, terus bagaimana cara update georeferencing atau registrasi citra satelit yang kita ambil itu, nah, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Ini merupakan kelanjutannya, cuma beda daerah saja teman-teman, cuma bergeser sedikit di daerahnya, tapi ini kelanjutannya dan caranya nanti akan runtut seperti itu kalau teman-teman ingin membuat suatu peta. Nah, kita add data. Nah, ini peta yang sudah saya update georeferencing sebelumnya. Nah, kali ini dalam pembuatan subfile itu teman-teman harus memperhatikan dulu apa-apa yang teman-teman akan buat subfilenya, seperti jalan, ataukah rumah penduduk, ataukah kebun, hutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai saja, tinggal dibuka di katalog, terus dibuatkan folder ya teman-teman, untuk biar tidak amburadul, tidak bingung kita mencari di mana. Jadi buatkan folder. Nah, saya buatkan di sini di folder latihan. Terus kita buatkan subfile baru. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus memperhatikan dulu apa-apa yang akan dibuatkan subfile-nya. Seperti ini. Kita buat dulu jalan. Nah, di bagian feature type-nya, jalan itu kan merupakan garis, jadi kita pakai polyline. Terus sistem koordinatnya kita samakan dengan sistem koordinat yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan ini zona 51S. Jika teman-teman masih bingung masalah pembagian zona ini, bisa lihat di video saya sebelumnya dalam pengambilan citra satelit di Google Earth. Di situ sudah saya jelaskan. Oke, kita oke saja. Oke. Nah, terus apalagi yang kita akan buatkan? Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Misalnya ini hutan. New subfile. Bagaimana kalau kita buat hutan.
Nah, berhubung hutan itu adalah nanti kaitannya dengan luasan, maka kita memilih poligon di fitur type-nya. Terus kita atur lagi sistem koordinatnya, samakan, terus kita oke. Nah, selanjutnya ada kebun. Kita ambil kebun biar lengkap. Di new subfile kebun. Nah, kebun juga sama dengan hutan tadi. Dia berkaitan dengan luasan, jadi kita pilih poligon. Atur lagi sistem koordinatnya. Begitu terus teman-teman. Jadi itu terus yang diulang-ulang. Kita oke. Nah, mungkin sudah lengkap, tapi alangkah baiknya kalau kita tambahkan titik atau poin biar lengkap. Ambil satu saja sebagai contoh. Misalnya rumah warga. Nah, kalau kita ingin menandai rumah warga itu kita menggunakan titik. Jadi kita contoh satu saja ini. Dan titik itu kita di sini memang menggunakan poin, jadi nggak usah diubah ya teman-teman. Koordinatnya jangan lupa dan oke. Nah, untuk selanjutnya sudah ada beberapa ini: hutan, jalan, kebun, rumah warga. Nah, untuk selanjutnya kita klik editor, terus start editing. Agak lalot teman-teman, maklum, laptop mahal. Oke, kita tunggu saja. Sambil menunggu, mohon maaf kalau suaranya agak bergemuruh atau gemericik, soalnya di sini hujan teman-teman. Nah, sudah editor, ke create feature yang ada di samping. Jadi kita memilih apa duluan yang akan kita buatkan subfile. Misalnya rumah warga dulu saja ya, yang titik. Nah, rumah warga poin. Jadi kita anggap saja sebagai contoh, kita pilih satu rumah warga ini. Sebenarnya biar bukan cuma satu teman-teman, ada biar kita tandai beberapa rumah warga. Kalau semua kan juga kebanyakan. Nah, kita ambil tiga contoh saja. Jadi sudah kita titik 3, terus save edit. Setelah itu stop editing. Nah, sudah ada. Ini warnanya bisa diubah, modelnya juga bisa diubah. Kita pakai ini saja, kotak, yang hijau. Oke, selanjutnya kita start editing lagi. Terus create feature, kita jalan lagi. Kita pilih jalan, line. Nah, setelah itu kita tarik jalan yang akan kita buatkan subfile-nya. Nah, kita tarik, kita ikuti bentuk jalan. Terus kalau ada tikungan-tikungan diikuti tikungannya, kalau lurus. Jadi kita ikuti bagaimana bentuknya teman-teman. Nah,
Setelah sampai ujung, teman-teman klik 2 kali. Nah, terus save edit, stop editing. Nah, jalan sudah terbentuk. Bisa kita ganti, kita perbesar dulu sampai 5 lah. Oke. Nah, jalannya sudah terbentuk. Terus kita klik editor lagi. Oh, not responding lagi teman-teman. Maklum, laptop hal. Jadi mengerjakan ini dengan laptop yang standar itu butuh kesabaran ekstra. Kita buka, start editing, klik di create feature lagi, kita ambil hutan. Nah, hutan tadi kan poligon, kita ambil poligon, kita tarik yang hutan itu ini sebagai contoh saja teman-teman, jadi tidak terlalu detail ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat peta, baik itu peta administrasi, peta IUP, harus detail teman-teman. Ini sebagai contoh saja, sebagai bahan belajar. Jadi sampai ujung kita klik 2 kali. Terus kita save edit, stop editing. Nah, kawasan hutan sudah beres. Dan selanjutnya kita editor lagi, start editing lagi. Kita ke create feature, ke apa lagi yang belum tadi, kebun. Oke, poligon jangan lupa. Nah, kita tarik dari sini saja. Caranya sama seperti hutan tadi. Sudah terpenuhi, kita klik 2 kali. Nah, kebun juga sudah jadi. Terus kita save edit, stop editing. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi sangat mudah dalam pembuatan SHP itu. Hanya jika nanti teman-teman disuruh membuat peta yang detail, ketelitian itu sangat diperlukan. Jadi berhubung kita cuma untuk latihan ini, jadi ya beginilah cara pembuatannya. Jadi untuk pembuatan SHP ini cukup. Nanti bisa kita ketemu di video selanjutnya dalam perhitungan luas poligon, panjang jalan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi pembuatan SHP cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan putus menonton agar ilmunya tidak putus.